Salam liturgi, sumber dan puncak hidup Kristiani. Para sahabat Sanggar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Paham dan Terampil Berliturgi yang diselenggarakan oleh Sanggar Bina Liturgi dalam asuhan Bapak Ernest Marianto. Tema episode 4 yang lewat, kita berbicara mengenai salam liturgi. Kita mencoba memahami makna salam liturgi yang sungguh luar biasa. Karena dengan salam liturgi itu dinyatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah jemaat yang siap beribadat. Bahkan kita juga berlatih bersama bagaimana menyanyikan salam liturgi dengan benar dan baik. Dalam episode kali ini, kita akan berbicara mengenai tobat. Pertama-tama, mari kita cermati apa yang tertulis dalam buku Tata Perayaan Ekaristi, yakni sebagai berikut. Imam mengajak umat menyesali dan mengakui dosa dengan kata-kata berikut atau yang senada. Kita perhatikan catatan lain di tengah-tengah teks ini. Sesudah pengantar itu ada petunjuk hening sejenak. Kemudian seluruh umat mengakui dosa. Kita perhatikan lagi di tengah-tengah rumusan tobat itu ada petunjuk untuk kita. Baris berikut diucapkan sambil menebah dada. Jadi sambil menebah dada. Lalu pada bagian akhir masih ada petunjuk lagi, tapi ini khusus untuk imam. Dengan tangan terkatup, imam berkata. Dengan tangan terkatup, bukan dengan tangan terbuka. Jadi, intisari tobat adalah menyadari dosa, menyesalinya, dan mengakuinya di hadapan Allah dan sesama. Saya ulang, di hadapan Allah dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian. Jadi pada kesempatan ini kita mengaku dosa bukan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, tetapi kepada saudara kita yang ada di kiri dan kanan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian. Dan secara ritual, tobat ini dilaksanakan dalam 4 tahap sebagai berikut. Pertama, pengantar atau ajakan dari imam. Yang kedua, mengheningkan cipta. Kita semua hening untuk menyadari dan menyesali dosa. Yang ketiga, mengakui dosa. Lalu yang keempat, absolusi, permohonan ampun yang diucapkan oleh imam. Dalam buku Tata Perayaan Ekaristi disajikan beberapa cara tobat yang bisa dipilih. Cara satu, seperti yang kita lihat di atas. Menanggapi ajakan imam, sesudah hening sejenak, umat menyatakan tobat dengan mengucapkan saya mengaku. Agar pernyataan tobat ini terasa mendalam, menyentuh sampai ke lubuk hati kita, Tata Perayaan Ekaristi Romawi menentukan tata gerak yang serasi, yakni umat menebah dada waktu mengucapkan saya berdosa,
saya berdosa. Perlu kita camkan di sini 3 kali kita mengucapkan saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Pengulangan ini tidak tanpa alasan. Di sini diharapkan ada dinamika pengucapan pernyataan berdosa, dengan memberikan penekanan yang semakin besar. Kalau menyanyi itu namanya crescendo, jadi makin keras. Apalagi dalam pengulangan yang ketiga disisipkan kata sungguh. Coba kita bersama-sama mengucapkan saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa, sambil menebah dada. Mari. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sesudah pernyataan tobat, imam memohon pengampunan. Sekali lagi perlu dicamkan di sini, pengampunan ini berbeda dengan absolusi yang diberikan oleh imam dalam sakramen tobat. Maka kita, imam dan umat, tidak membuat tanda salib ketika imam mengucapkan kata-kata pengampunan. Dalam perayaan Ekaristi dengan jelas ditulis, dengan tangan terkatup, imam berkata. Memang dulu ada kebiasaan di situ orang membuat tanda salib. Kebiasaan itu berasal dari misale yang lama, misale Trente yang sudah kita tinggalkan dan dihapus di dalam misale Romanum 1970 yang kita ikuti sekarang. Cara tobat yang kedua, umat menyatakan tobat dengan mendaras Mazmur tobat. Kita ambil satu contoh, cara tobat 2, rumus yang pertama. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Rumus tobat ini bisa juga dilakukan. Bahkan lebih bagus kalau dilakukan. Terkait dengan ini, ada pepatah yang bagus dalam tradisi gereja. Qui bene cantat bis orat. Yang menyanyi dengan baik berdoa 2 kali. Dalam buku TPE diberikan contoh lagu berikut. Sebab kami orang berdosa. Coba Anda menyanyi bersama saya. Sebab kami orang berdosa. Mari kita lakukan seluruh doa. Para sahabat sanggar, saya undang untuk ikut. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita,
dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bisa juga doa tadi dilakukan dengan melodi yang lebih sederhana, yang hanya satu nada. Contohnya sebagai berikut. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Hanya satu nada. Gampang, semua akan bisa. Tetapi efeknya pada mutu doa sama. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Selanjutnya, sobat sahabat Sanggar, ada tobat cara 3. Tobat yang dipadukan dengan Kyrie atau Tuhan kasihanilah kami. Ayat-ayat tobat 3 pada dasarnya merupakan seruan pujian kepada Tuhan Yesus dan ditanggapi umat dengan memohon belas kasihannya. Ketiga ayat tobat 3 harus mewartakan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Berikut contoh dari TPE. Para sahabat Sanggar saya undang untuk ikut. Lagunya sudah sangat kita kenal. Kali ini kita mau menyanyi dengan benar dan baik. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Sahabat Sanggar, dari contoh ini jelas bahwa ketiga ayat tobat harus mewartakan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Maka tidaklah tepat kalau kita mengalihkan fokus tobat 3 kepada diri kita sendiri, pada kelemahan kita, pada dosa-dosa kita. Misalnya seperti ini. Tuhan Yesus Kristus, banyak kali kami acuh tak acuh terhadap sesama dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Sebagai doa bagus, tetapi tidak cocok dengan panduan tobat cara 3, di mana ayat-ayat tobat cara 3 harus diarahkan kepada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Juga tidak tepat kalau kita mengalihkan addressing, alamatnya, tidak kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kepada Allah Bapa atau kepada Allah Roh Kudus. Fokus seruan dialamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Masih ada satu cara tobat lagi, cara tobat yang keempat. Pada hari Minggu, khususnya selama masa Prapaskah, pernyataan tobat dapat diganti dengan pemberkatan air dan percikan dengan air suci. Ini mau mengenang pembaptisan kita
tetapi juga secara ritual mau menunjukkan penyucian hati kita pada saat mengawali ibadat ini. Jadi sesudah pemberkatan air, imam berkeliling mereciki umat dengan air suci. Acara perecikan ini biasa diiringi dengan nyanyian. Di luar masa Paskah dengan aspergesme atau nyanyian lain yang serasi. Sedangkan di dalam masa Paskah biasanya diiringi dengan nyanyian yang berjudul Vidi Aquam. Para sahabat Sanggar yang terkasih, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu bersama kami untuk belajar mengenai tobat dalam ibadat, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Semoga dengan ini kita semakin memahami makna tobat dan semakin terampil pula melaksanakannya. Terlebih, supaya dengan demikian pernyataan tobat di dalam Ekaristi menjadi semakin berarti, tidak sambil lalu hampa. Sampai jumpa dalam episode 6 yang akan tayang mulai Jumat yang akan datang. Dan jangan lupa subscribe. Kalau Anda belum punya waktu longgar untuk menonton seluruh tayangan, sekurang-kurangnya bukalah dan subscribe. Sesudah itu, kalau Anda punya waktu luang yang lebih longgar, Anda bisa belajar bersama dengan menyaksikan seluruh tayangan. Semoga bermanfaat. Salam liturgi, sumber dan puncak hidup Kristiani. Tuhan memberkati. Amin.